Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ilmu singkat mengenai syukur. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Seperti halnya firman Allah yang sering kita dengar, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Dalam potongan ayat tersebut sangat menjelaskan bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Entah itu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat makan, ataupun yang lainnya. Sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung dan tidak terbatas. Nikmat-nikmat itu datang silih berganti, baik pada waktu siang maupun malam. Adapun beberapa sebab yang membantu seseorang mensyukuri nikmat adalah: yang pertama, merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehadiran nikmat pada setiap waktu dan kesempatan serta tidak melalaikannya. Banyak orang yang merasakan kenikmatan baik berupa makanan, minuman, kendaraan dan tempat tinggal, namun walau demikian mereka tidak merasakan keberadaan itu sebab nikmat tersebut tidak pernah hilang walau satu hari dan merasa terbiasa dengannya. Kayak seperti misalnya kita saat ini, kita bisa menghirup udara dengan oksigennya, kita nggak pernah merasakan nikmat itu. Kita bisa merasakan kalau waktu kita sedang sakit. Jadi waktu kita sakit baru kita merasakannya. Oh, ternyata kalau nggak bisa bernapas, susah napas itu sangat mahal sekali. Dan di saat itu baru kita merasakan, kita bisa bersyukur kalau kita sekarang di hidup ini masih merasakan oksigen yang bisa kita hirup secara bebas. Jadi itu adalah nikmat, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah salah seorang di antara kita melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Sebagai contoh, kita seperti saya ya. Kita harus bersyukur di sini kita bisa bekerja. Setiap pagi kalau saya setiap berangkat kerja itu melihat ada orang yang ke sawah itu pagi banget sudah berangkat ke sawah. Padahal kita setengah jam 8 baru berangkat. Jadi kita seolah-olah kayak biasanya kita, oh kok saya berangkatnya pagi banget ya. Padahal di lain tempat itu ada orang yang lebih pagi dari kita. Padahal orang yang di sawah itu biasanya habis subuh itu sudah langsung ke sawah. Biar jadi kalau kita memandang yang orang yang lebih rendah itu biar kita nggak apa namanya, kalau orang itu namanya umu atau sombong ya biasa. Jadi kalau di mahasiswa jangan takut sampai mendapatkan nilai jelek, karena biasanya itu dosen itu ada penilaian sendiri. Jadi misalkan saya kok dapat nilai jelek ya, kok teman saya dapat nilai bagus, kita jangan langsung pesimis, kok berarti saya ini orang ini. Tolong jangan kayak itu. Jadi tetap aja kita berusaha dan introspeksi diri bagaimana cara untuk mendapatkan nilai bagus itu. Dan nilai bagus itu nggak harus kita mengerjakan semua tugas-tugas atau soal-soal dari dosen itu sampai benar semua, karena dosen itu mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Jadi kayak dosen itu menilai mahasiswa itu bukan dari soal ujiannya, tapi dari tingkah laku juga bisa. Jadi nggak semuanya dinilai dengan nilai ujian akhirnya.
Yang ketiga, hendaklah setiap insan menyadari bahwa pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya tentang apakah dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Apakah dia menunaikan rasa syukur itu atau justru lalai darinya. Diriwayatkan oleh Al-Turmuzi di dalam kitab sunannya dari Abi Barzah Al-Asalmi radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan melangkah kedua kaki seorang hamba sehingga dia akan ditanya tentang umurnya, di manakah dia pergunakan, tentang ilmunya, apakah yang diperbuatnya dengan ilmu tersebut, dan tentang hartanya, dari manakah dia dapatkan dan kemanakah disalurkannya. Dari sini kita bisa introspeksi diri. Misalkan saya dapat ilmu A, bagaimana saya untuk menularkan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Kayak misalkan saya mungkin condongnya di komputer ya. Sebisa mungkin saya akan saya salurkan ilmu-ilmu itu ke mahasiswa. Meskipun mahasiswa itu mungkin kadang ada yang main-main HP apa, tapi pertama kita niat masuk itu sudah cita ikhlas, kita menularkan ilmu-ilmu itu. Terus umur kita sampai segini kita sudah melakukan apa saja. Tentang harta kita, nah itu harta kita itu biasanya kalau manusia memang sifatnya kan kurang. Mungkin kita punya harta, kita punya uang sedikit. Nah itu kalau orang biasanya mau menyumbang itu takutnya gini, kok nyumbang kok sedikit, dan orang lain kok banyak, kita akhirnya malu nggak berani nyumbang. Jadi mohon kalau misalkan kita mau menyumbangkan harta ya seikhlasnya saja. Keempat, mensyukuri nikmat ini bisa terwujud dengan perkataan dan perbuatan. Allah berfirman, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kalau bersyukur nikmat ini kita bisa, kalau misalnya kita mendapatkan rezeki kita bilang alhamdulillah, itu yang dari perkataan. Kalau dari perbuatan syukur itu misalkan kita dibelikan orang tua HP itu kita rawat sampai HP itu tidak bisa dipergunakan. Jangan kalau HP itu masih bisa dipergunakan tapi kalau ada keluaran baru itu kita ingin beli yang baru. Orang tua itu kalau biasanya dia dikasih atau orang lain ya, kita misalnya sepeda motor kita dikasih, rawatlah sepeda motor itu seperti milikmu sendiri. Jadi akan menyenangkan orang yang memberinya. Jadi kalau misalkan dulu saya pernah ingat kata-kata guru SD saya, rawatlah apa yang kamu beri, apa yang diberikan kepadamu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Jadi dulu saya pernah dibelikan sepeda orang tua. Jadi saya ya kalau orang namanya suka ya, kalau syukur itu, kalau kita bersyukur kita suka itu, kita rawat sepeda itu, kita lapi, kita cuci. Nah itu alhamdulillah orang tua mungkin bahagia kalau ternyata pemberian dari saya itu berguna baginya. Jadi dimohon kalau misalkan ada pemberian orang lain atau kita diberikan orang lain, rawatlah itu. Karena biasanya kalau orang yang memberinya itu melihatnya, ternyata barang itu yang saya berikan bermanfaat bagi orang itu. Menjadi kaya dengan syukur adalah sebuah konsep yang mengajarkan bahwa rasa syukur yang tulus dapat membawa kekayaan, baik itu dalam bentuk materi atau non materi. Jadi kalau kita bersyukur itu, meskipun kita misalkan uangnya sedikit, nggak punya uang, kita kalau bersyukur itu enak itu. Kalau misalkan kita mendapatkan gaji tidak seberapa, itu kita bersyukur, kita manfaatkan benar-benar gaji itu. Kita misalnya kita pos-poskan, kalau bahasa akuntansi itu pos-poskan, itu mungkin beda dengan orang yang gajinya banyak. Itu dia tidak
bisa mengelola keuangan itu, maka dia akan merasa kurang terus. Jadi kalau orang yang gajinya sedikit tapi bisa mengelola, dia akan merasa alhamdulillah kita gaji ini sudah bisa untuk mencukupi sampai 1 bulan, misalkan kayak gitu. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat membantu seseorang menjadi kaya dengan syukur, yaitu menghargai apa yang dimiliki. Sebuah sikap syukur yang tulus adalah ketika seseorang mampu menghargai apa yang dimilikinya saat ini, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi. Dengan menghargai apa yang dimiliki, seseorang akan merasa lebih kaya dan merasa lebih bahagia dengan keadaannya. Jadi kayak yang saya sampaikan tadi, jadi kalau kita misalkan sudah mempunyai HP, untuk misalkan kayak mahasiswa, kalau sudah punya HP, pakailah HP itu sampai HP itu tidak bisa dipakai, baru sampai kalau misalnya rusak baru kita beli lagi. Jangan kalau ada keluaran HP terbaru sampai beli lagi, itu nanti nggak akan ada habisnya, karena produksi itu akan selalu memproduksi barang-barang itu. Kayak misalkan HP Cina itu 1 bulan sekali sudah berganti. Kalau sampai nuruti kayak itu ya nggak tahu itu nggak bisa ngelola keuangan apa enggak. Memanfaatkan apa yang dimiliki dengan baik. Jadi seorang yang bersyukur akan memanfaatkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Hal ini akan membawa manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dalam hidup. Terus ketiga, tidak mengeluh dan terus berusaha. Orang yang bersyukur tidak akan terus-menerus mengeluh atau meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia akan terus berusaha mencapai apa yang diinginkannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Ini saya ceritakan saja kisah saya yang pada waktu saya awal di STIE. Saya jadi ingat dulu waktu saya pertama masuk, 1 minggu baru saya masuk itu saya sudah ditinggal teman-teman semua ke Cisarua. Jadi saya nggak tahu ini siapa. Saya suruh, jadi awal masuk saya sudah dikasih tahu 30 menit sebelum jam masuk harus datang ke kampus dan membersihkan ruangan dosen, ruangan pimpinan, dan yang lainnya. Dulu saya kan suruh menyapu. Jadi saya aplikasikan di rumah. Kalau di sini sudah menyapu, saya aplikasikan di rumah. Jadi di rumah saya jam segini saya harus selesai menyapu, mengantar anak, terus ke kampus jam sebelum 30 menit. Kalau misalnya kita diajari untuk ini itu jangan kita ambil negatifnya, kita ambil positifnya. Itu mungkin kita bisa pakai atau kembangkan di waktu kita di masyarakat. Jadi kalau misalkan kita janjian jam berapa, kita juga harus biasanya 5 menit sebelumnya itu kita sudah ada di tempat itu. Kalau kerja di sini sampai harus bisa semuanya. Waduh, kalau bisa semuanya, padahal saya nggak bisa megang listrik, nggak bisa megang maku saja saya nggak bisa dulu. Jadi kalau komputer saja itu dulu saya nggak bisa. Jadi karena itu saya akhirnya belajar, akhirnya mengetahui. Sekarang kalau ada komputer yang tit 3 kali itu rusaknya ada di memori kayak gitu dulu. Terus kalau ada orang yang servis printer, karena kita juga dulu nggak sebesar ini ya, servis printer itu saya harus menemani dia memperbaiki printer agar saya bisa untuk memperbaiki printer itu sendiri. Dulu ingat saya pesan dari senior-senior kayak gitu. Jadi akhirnya saya sedikitnya bisa untuk listrik, komputer itu dari situ. Jadi memang dulu agak kok saya disuruh ini. Memangnya saya kan ya jurusannya di situ akhirnya, tapi karena kita bersyukur dari situ kita bisa manfaatkan itu di luar. Jadi kita misalnya kalau di rumah kalau kita sudah berkeluarga kayak saya itu, kalau ada listrik rusak kita mungkin bisa memperbaiki. Kok TV mungkin kita kalau yang kecil-kecil masih kita bisa perbaiki.
ya manfaatnya di situ. Jadi kita harus mensyukuri semua apa yang sudah kita jalani. Jangan, kalau untuk mahasiswa kalau diberi tugas dosen itu jangan mengeluh, berusaha kerjakan tugas itu sampai selesai meskipun nggak bisa, karena itu nanti akan kalau sampean semua di masyarakat itu akan sangat bermanfaat. Jadi, tapi dasarnya kita harus mensyukuri dulu. Kalau misalkan sampai di sini, kuliah di sini nggak bersyukur, bisa kuliah di sini, ya mungkin agak berat. Karena dasar semuanya kita bisa menerima semuanya itu harus dengan syukur. Jadi kalau misalkan sampai kuliah di sini bersyukur, oh saya bisa kuliah di sini, daripada teman-teman ada yang nggak bisa melanjutkan kuliah di sini. Jadi dengan syukur sampean nggak akan melihat dosen itu galak sekali, nggak akan. Kalau dengan syukur kita sudah senang dosennya itu, meskipun materinya nggak senang tetap masuk. Dulu saya pernah mengalami itu di SMA. Saya mungkin kurang bersyukur ya, punya guru yang sebenarnya itu hebat, cuma saya sendiri yang nggak suka gurunya, jadi materi apapun nggak akan masuk ke saya. Itu pengalaman dari saya. Kalau misalkan sampai kuliah itu harus bersyukur dulu. Kalau misalkan ada dapat guru, dosen yang galak, dosen yang cerewet, dosen yang setiap 30 menit sudah ditutup, itu untuk kalian sendiri. Itu kalau 30 menit itu untuk kedisiplinan sampean. Jadi kalau kerja, kalau sampean nggak sesuai jam, mungkin akan dipotong gajinya. Kalau untuk dosen yang galak itu untuk sampean apa? Untuk ya biasa menghadapi pimpinan dulu besok kalau sudah bekerja. Kalau tugas-tugas itu jangan sampai mengeluh. Tugas itu selesaikan dengan meskipun sebisanya. Dan nanti dapat penilaian sendiri dari orang-orang atau pimpinan besok itu. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Seseorang yang bersyukur akan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat membuka peluang baru dan membantu seseorang mencapai kesuksesan dalam hidup. Saya jadi ingat perkataan Bapak Suprapto dulu. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, sebisa mungkin sebelum tidur kita berusaha menyelesaikan, atau misalkan kalau misalkan kita nggak bisa menyelesaikan, kita berusaha memaafkan orang itu dan kita berusaha untuk meminta maaf ke orang itu. Jangan sampai keduluan orang itu meninggal, karena kayak saya ingat dulu pernah saya, kalau bahasanya orang sekarang cangkruk sama tukang becak itu, saya pernah diingatkan, saya benci sama orang, terus saya diingatkan, kamu masih hidup, pasti orang itu akan membutuhkan orang lain. Jadi kalau bisa sebelum sama meninggal itu perbaiki hubunganmu dengan orang lain, minta maaflah. Itu kalau misalnya orang itu nggak mau memaafkan kita, ya yang penting kita sudah minta maaf, dan mungkin kita kurangi saja untuk untuk kurangi saja berinteraksi dengan orang itu. Jadi ya mungkin ya tetap kita bersilaturahmi, tapi nggak seperti dulu, karena kita mungkin ya menjaga ini saja. Kalau kita kan nggak tahu orang itu masih dendam sama kita apa enggak, tapi saya berusaha seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, mungkin saya itu sifatnya pemarah. Jadi tapi marah saya itu cuma 1 hari, besok itu saya sudah lupa. Ya kita kalau untuk kehidupan rumah tangga, kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, karena itu mungkin yang terbaik
bagi kita yang dikasihkan Allah, bukan yang terbaik. Kok aku kok gini ya, oh jangan, karena itu mungkin karena rezeki itu kan ada melekat pada diri masing-masing. Tapi kalau kita sudah keluarga, rezeki itu ada dua orang dan disatukan. Jadi rezeki itu adalah rezeki orang bersama. Saya juga kemarin juga belajar dari teman-teman itu kerja tapi masih bisa mengurusi keluarga. Saya kemarin hampir saja anak saya itu lebih suka gadget, HP. Kemarin terus saya berpikir, apa saya terlalu gila kerja ya sampai melupakan anak saya. Saya akhirnya introspeksi diri, karena mungkin saya pulangnya juga malam. Terus habis istri saya, anak saya itu kalau saya sudah pulang tuh sudah belajar, setelah itu tidur. Jadi interaksi sama saya itu kurang. Kakek nenek itu lebih ingin dekat sama cucunya daripada istrinya. Saya lihat orang tua saya itu kalau sama cucunya itu kok dulu kalau saya gini digebukin, sekarang cucunya kok minta apa aja selalu diberikan. Saya kira cukup sampai di sini kajian Jumat Manis ini mengenai syukur ini. Semoga kita senantiasa saya dan teman-teman semuanya bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap kehidupan kita. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekilapan tutur kata dan perbuatan saya. Semoga Allah membimbing kita ke semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.